Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bertemu dengan saya Sukiat. Jadi di sini akan saya menceritakan kepada kalian semua atau penonton semua tentang pengalaman saya saat kecelakaan dan akhirnya patah tulang di bagian paha atau femur, ya guys. Nah, jadi habis kejadian kecelakaan itu kan aku patah tulang, banyak yang nyaranin ke alternatif atau ke medis gitu kan, akhirnya masih bimbang kan, aku juga masih takut gitu kan. Akhirnya dari keluarga aku itu nyaranin ke rumah sakit aja karena lebih aman, cari amannya lah. Sakit nggak apa-apa ya, sama sakitnya mungkin ya. Belum tahu juga kalau ke alternatif kayak apa rasanya. Ya intinya kalau dari pengalaman yang aku lihat itu ada yang dari alternatif itu ada yang normal, ada yang bengkok. Kalau dari rumah sakit alhamdulillah kan kebanyakan banyak yang lurus, jadi aku ke rumah sakit aja, ke medis aja lah. Jadi sebelum aku operasi itu di rongsen ya, seperti di dada itu ada masalah apa enggak, terus di bagian tulang duduk ini ada yang masalah apa enggak tuh, terus ditanya-tanyain ada yang sakit enggak gitu. Dan itu hasil rongsennya ya guys, jadi kelihatan itu tulangnya itu patahnya kayak gitu, kayaknya itu buat nahan, bukan karena benturan ya, karena aku juga nggak sadar pas waktu itu. Jadi aku sebelum operasi itu disuruh puasa dulu ya guys. Aku puasa itu dari jam 11 malam kalau nggak salah itu, dan aku operasi itu dari jam 11 sampai jam 2. Jadi pas operasi itu emang nggak dibius seluruh badan, cuma setengah badan dari perut ke bawah ya. Jadi kita masih sadar, masih bisa ngerasain, tapi nggak sakit, cuma ngerasain kayak geter-geter gimana, cuma kayak rasanya bisa bau kayak gosong-gosong gimana gitu. Setelah operasi selesai aku langsung di foto rongsen, jadi hasilnya kayak gitu ya. Ada 8 itu umurnya. Jadi setelah foto rongsen itu aku balik ke bangsal lagi ya, balik ke kamar yang tadinya lagi. Itu rasa sakit itu belum terasa sampai jam berapa ya, jam 5 itu, jam 5 itu masih udah mulai kerasa dikit-dikit, dan mulai jam 5 itu aku udah boleh mulai makan, udah boleh minum, dan di obat infusnya itu dicampurin kayak semacam obat anti nyeri, vitamin itu biar agar pasiennya itu enggak terlalu ngerasain banget rasa nyerinya habis operasi itu guys. Jadi itu adalah luka aku yang setelah 2 minggu guys. 2 minggu aku udah kontrol ya, kontrolnya dari rumah saya langsung 2 minggu, dan 2 minggu itu aku langsung dilepas itu perbannya, itu bekas operasinya. Pas 2 minggu itu aku juga sambil diterapiin sih untuk latihan nekuk kakinya kan itu. Jadinya setelah operasi itu kalau kakiku itu langsung bisa kaku, jadi untuk nekuk itu sakit. Jadi aku undang terapis untuk datang ke rumah, nerapiin aku tiap 3 atau 4 hari sekali dia datang ke rumah untuk melatih aku untuk nekuk ini kaki. Aku terapi itu selama 1 bulan ya. Pas 1 bulan itu aku udah lulus, udah bisa nekuk sempurna. Pasti itu aku udah seneng kan, udah bisa nekuk, dan akhirnya aku pakai krek juga udah nyaman. Tadinya sebelum bisa aku nekuk tuh pakai krek masih kaku kan, juga masih kaku kan kakinya, jadi belum lentur gitu. Kalau udah lentur itu kakinya sendiri udah enak, jadi kalau pakai krek itu udah nyaman gitu. Tapi sepertinya Tuhan masih mau menguji saya ya mungkin. Jadi pada waktu itu malam hari aku mau ke toilet, itu nggak sengaja aku kepleset tuh kreknya, dan akhirnya nggak sengaja aku yang kaki yang patah tadi untuk tumpuan itu kan refleks ya, nggak kerasa gitu kan. Pas waktu itu aku langsung terjatuh gitu aja, dan aku lihat ternyata udah kayak gitu bentuknya kakinya.
bisa dilihat kan, kalau tulang paha itu emang bengkok tapi nggak sebengkok gitu. Tapi ya pas waktu jatuh itu alhamdulillah aku nggak kerasa, ya nggak ada rasanya dulu lah. Ya kalau kita bandingkan kan kelihatan yang satu pahanya masih normalnya, yang normal kan yang kanan itu, yang kiri udah bengkok kan kelihatan banget. Jadi akhirnya aku juga takut harus gimana ini, sampai akhirnya aku harus ronsen dan hasilnya seperti itu. Itu pennya bengkok, ternyata emang pennya yang bengkok, terus tulangnya juga ikut bengkok. Kalau dilihat dari gambar itu kan kelihatan tuh kan, yang sebelumnya lurus kan jadi bengkok kayak gitu. Itu kan fatal banget, jadinya jalannya jadi susah. Dan akhirnya pun dokter menyarankan untuk operasi lagi. Ya aku udah tanya kalau misalnya ada alternatif lain nggak dok gitu kan. Dokternya udah bilang itu resikonya besar, kemungkinan kita benernya operasi. Dan akhirnya aku juga ngikutin saran dokter aja lah, gimana yang terbaik buat aku. Intinya aku nggak mau kalau kakiku tuh untuk operasi yang kedua ini, termasuk aku cepet sih, aku masuk dari jam 12:04, aku selesai jam 2, itu masuk cepet. Dan pen yang kemarin aku bengkokin itu ternyata guys itu nggak diganti, cuma itu dilurusan kembali, itu dilurusin tuh kan, tapi murnya itu ditambah 3 dikurangi 1, dan yang 1 itu aku bawa pulang. Dan ini murnya ya sekitar berapa senti ya, sedikit kira-kira lah, tangan aku juga kecil itu kayak kalau buka kayak pakai kunci L gitu guys. Jadi itu emang bahannya bagus. Untuk operasi yang kedua ini termasuk aku bagus ya, jadi kaki langsung bisa ditekuk kayak gitu guys. Jadi nggak kayak yang operasi pertama harus kaku, harus latih dulu, itu dikit-dikit udah bisa lah walaupun belum sempurna kayak gitu. Dan itu hasil rongsennya, jadi rongsennya yaitu tambah 3 jadi murnya kayak gitu guys. Dan sekarang aku masih juga belum sembuh guys, ini aku pulang dari rumah sakit baru dapat 3 hari ini. Mohon doanya guys, semoga aku cepat sembuh bisa beraktivitas seperti biasanya guys.